Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan meditasi zikir. Kali ini meditasi zikir akan membahas tentang menguatkan doa dengan teknik Law of Assumption. Mari kita mulai untuk meditasi zikir. Silakan teman-teman mengambil tempat yang nyaman dan tentram untuk teman-teman bisa meditasi zikir. Teman-teman dipersilakan untuk memilih posisi yang nyaman. Boleh tiduran, boleh duduk, boleh bersender, atau tidak. Pastikan tempat yang teman-teman pilih tempat yang jauh dari hingar-bingar, sehingga bisa menikmati meditasi zikir kali ini dengan khusyuk. Jika teman-teman sudah siap, maka saya akan memulainya. Sekarang, teman-teman pejamkan mata. Tarik nafas secara perlahan lewat hidung, lalu keluarkan lewat mulut juga dengan perlahan. Terus lakukan itu dan fokuskan pikiran teman-teman hanya pada nafas. Ketika teman-teman menarik nafas lewat hidung, teman-teman hanya fokus pada udara yang masuk melalui hidung, lalu masuk mengalir turun ke kerongkongan, turun lagi ke dada, yang kemudian dada teman-teman mengembang, lalu turun lagi ke perut, yang kemudian perut teman-teman mengembang. Begitu juga dengan mengeluarkan nafas. Fokus dan konsentrasi teman-teman hanya pada nafas. Perutnya mengempis, udara keluar naik, kemudian ke dada, ke tenggorokan, lalu keluar melalui mulut teman-teman. Fokuslah hanya pada nafas teman-teman. Teman-teman tidak perlu memikirkan hal apapun sekarang. Ketika mulai muncul pikiran-pikiran lain yang mendistraksi fokus teman-teman, segera sadari, lalu kembali lagi ke nafas teman-teman. Doa adalah senjata pamungkas untuk kita semua sebagai orang yang memiliki keyakinan pada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa bukan hal yang remeh. Doa bukan main-main. Doa adalah pintu gerbang komunikasi dengan Tuhan kita. Jadi saat berdoa, kita harus benar-benar siap, khusyuk, dan tidak main-main. Jangan katakan pada Tuhan, "Ya Allah, kamu mengetahui apa yang aku inginkan, maka kabulkan saja ya Allah." Tapi katakanlah secara mendetail dengan penuh penghayatan dan perasaan, serta keyakinan. Ya, kita harus yakin. Kita harus yakin pada doa kita.
Sebab kita sedang berdoa pada Yang Maha Kuasa dan yang menciptakan segalanya, yang menciptakan pekerjaan, yang menciptakan kesehatan, yang menciptakan jodoh, dan segala macam rezeki ada pada tangannya. Jadi, tidak ada alasan kita untuk tidak yakin. Sambil tetap terus atur nafas teman-teman secara alamiah dari hidung, lalu keluarkan lewat mulut. Kembali saya ulangi untuk berdoa dengan yakin. Jangan katakan, "Ya Allah, aku ingin itu, tapi kalau nggak bisa, ya sudah yang ini nggak apa-apa." Doa seperti itu tidak menunjukkan keyakinan kita pada Allah yang Maha Mencipta. Yakinlah pada doamu. Allah berfirman sebagai berikut, "Aku selalu menuruti prasangka hambaku kepadaku. Apabila ia berprasangka baik, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Adapun bila ia berprasangka buruk kepadaku, maka dia akan mendapatkan keburukan." Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Hibban. Jadi, jika kita tidak yakin, maka hasilnya pun juga tidak baik mengikuti persepsi kita. Sebaliknya, jika kita yakin, pasti hasilnya akan baik. Tenang, teman-teman. Saya tahu kadang sulit rasanya berdoa dengan yakin. Mungkin ada aja di masa-masa sebelumnya di mana kamu berdoa, namun seakan tidak dikabulkan di masa lalu, sehingga membuat kamu ragu untuk berdoa atau ragu pada doa kamu sendiri sekarang. Maka dari itu saya tawarkan solusi. Mari kita berdoa dengan salah satu teknik, namanya adalah Law of Assumption. Jadi kita berdoa dengan teknik Law of Assumption. Saya akan ajarkan secara detail bagaimana cara kita berdoa dengan teknik Law of Assumption ini pada bagian akhir. Namun untuk sekarang, kita harus sama-sama memahami terlebih dahulu. Jadi, apa itu Law of Assumption? Tetap tarik nafas secara perlahan lewat hidung, lalu keluarkan lewat mulut. Jadi Law of Assumption adalah konsep dalam pemikiran yang menekankan pentingnya keyakinan dari asumsi yang kita bangun secara positif untuk diri kita dan kehidupan kita. Ingat ya, jadi bukan meyakinkan diri bahwa nanti saya akan mendapatkannya, tetapi meyakinkan diri bahwa saya sudah mendapatkannya, saya sudah berhasil, saya sudah memperolehnya. Karena beda rasanya meyakini sesuatu yang belum terjadi dan meyakini sesuatu yang sudah terjadi. Nah, jadi kita membangun itu dalam pikiran kita. Kita punya asumsi, misal asumsi kita akan berhasil lulus interview pekerjaan, lulus kuliah tepat waktu, atau diterima proyek bisnisnya oleh investor. Nah, itu kita meyakini pikiran kita sudah lulus, sudah goals, sudah berhasil. Maka pikiran kita akan mengeluarkan energi sehingga membentuk mental kita sebagai seorang yang memang sudah berhasil. Ada sebuah contoh, seorang anak muda yang akan lomba balap lari. Sebelum hari pertandingannya, dia sudah meyakini dirinya bahwa dia menang.
Dia terus memvisualisasikan dalam benaknya, dalam bayangannya, dalam pikirannya, dia adalah pemenangnya. Yes, benar saja. Dia ternyata pemenangnya. Setelah perlombaan dimulai, dia menjadi yang tercepat. Namanya adalah Roger Bannister. Teman-teman, beliau adalah atlet pelari tercepat pertama di dunia. Jadi jauh hari sebelum perlombaan, dia sudah meyakini dirinya, sudah memvisualisasikan dirinya bahwa dia menang. Dan cara ini banyak diikuti oleh tokoh-tokoh dunia, bukan hanya atlet, tapi juga pembisnis, public figure, motivator, dan lain sebagainya. Jim Carrey, pelawak senior Amerika Serikat yang banyak membintangi film. Mungkin teman-teman juga sudah menonton film dari Jim Carrey. Sebelum masa kejayaannya, ia memiliki keyakinan yang kuat dengan memvisualisasikan dirinya sudah menjadi aktor besar ternama. Bahkan ia sampai menulis cek untuk dirinya sendiri seharga 10 juta dolar Amerika. Ia menganggap bahwa itu adalah cek yang akan dia dapatkan dari hasil bayaran ia bermain film. Jadi dia sudah meyakini bahwa dia memiliki harga tersebut. Kedua, ada atlet perenang asal Amerika, Michael Fred Phelps. Peraih medali emas terbanyak dalam Olimpiade sebanyak 23 emas. Ia juga sering memvisualisasikan dirinya bahwa ia sudah mendominasi dalam perlombaan renang. Nah, jadi kuncinya ada dua, teman-teman. Dengan memvisualisasikan dan merasakannya. Memvisualisasikan apa cita-citamu, lalu merasakan bahwa itu sudah kejadian. Tetap terus menarik nafas lewat hidung, lalu keluarkan lewat mulut. Tetap fokus pada kondisi sekarang saat ini. Seketika pula teman-teman mengembalikan konsentrasinya ke sini ketika mulai loncat pikirannya, mulai mikirin hari esok, masa lalu. Kembalikan langsung segera kondisi saat ini. Saya lanjutkan. Jadi kita semua sudah tahu nih law of assumption itu apa. Nah, sekarang saatnya kita mengimplementasikan pada doa. Kita bisa praktekkan itu sekarang saat meditasi zikir ini, saat ini. Jadi, mari bersama-sama kita dahului dengan rasa syukur. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas apa yang sudah Engkau berikan, atas udara segar yang masih bisa aku hirup tanpa bantuan alat, makanan dan minuman yang masih bisa aku nikmati setiap harinya, dan aku bisa mendengar YouTube ini sekarang saat ini juga karena rezekimu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Lalu lanjutkan dengan bersolawat pada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekarang sampaikanlah doa kita. Ceritakan secara mendetail kenapa, apa tujuannya dengan doa tersebut, dan bagaimana perasaanmu saat ini. Sebagai contoh, saya hanya akan mencontohkan doa yang teman-teman bisa ikuti dengan cita-cita teman-teman sendiri. Masing-masing dari kita memiliki doa yang berbeda-beda, saya hanya mencontohkan saja. Ya Allah, izinkanlah aku
untuk bisa membuka usaha, sebab aku memiliki banyak teman-teman atau saudara yang membutuhkan pekerjaan. Jika aku memiliki usaha dan engkau sukseskan usahaku, aku akan membuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman dan saudara-saudaraku. Aku bisa bermanfaat untuk sekitar. Aku sudah berikhtiar mengumpulkan beberapa dana dan referensi bisnis yang sudah aku riset. Namun sebagai hambamu yang lemah dan penuh dengan kerapuhan ini, apapun yang aku lakukan tetap tidak bisa menjamin bisnisku akan sukses, usahaku akan terwujud. Tentu hanya dengan bersandar padamu lah aku bisa mewujudkannya. Izinkan aku memvisualisasikannya dan meyakininya sekarang, ya Allah. Nah, sekarang kita sudah masuk pada teknik law of assumption. Ya Allah, aku sudah memvisualisasikan dalam bayanganku sekarang ini bahwa beberapa bulan lagi bisnisku akan berjalan. Aku akan dihampiri oleh seorang investor yang sudah aku kontak beberapa hari yang lalu. Ia akan menanamkan modalnya padaku dan aku akan benar-benar bisa membuka usaha tersebut. Aku membayangkan usaha tersebut awalnya hanya ada sedikit orang saja. Tidak lebih dari 5, namun usahanya berjalan dengan baik di awal-awal. Kita mendapatkan klien sedikit demi sedikit, walau belum banyak omsetnya, tapi sudah banyak juga proyek yang kami kerjakan. Ya Allah, perasaan aku gugup karena aku akan menghandle beberapa klien. Gugup sekaligus excited karena akhirnya aku bisa melakukan ini setelah sekian lama aku impikan. Akhirnya aku bisa memiliki tim sendiri yang bisa aku arahkan sesuai dengan visi misi usahaku sendiri. Aku gugup dan excited. Ya Allah, inilah perasaanku, ya Allah, yang sudah meyakini itu akan terjadi dalam benakku. Ya Allah, izinkanlah visualisasi dan keyakinanku ini terwujud hanya karenamu, ya Allah. Nah, setelah selesai, mari kita kembali bersolawat kepada baginda Nabi dan keluarganya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Itulah teman-teman, doa dengan teknik law of assumption. Meyakini doa dengan cara law of assumption. Silakan teman-teman praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan diulangi terus. Contohnya bisa sehabis sholat atau bangun tengah malam sholat tahajud, lalu mendoakan dengan cara seperti ini. Insya Allah ini akan menambah keyakinan kita dan insya Allah keajaiban akan terjadi. Sekarang teman-teman bersiap untuk membuka mata. Dalam hitungan 5 teman-teman membuka mata. 1, tetap tarik nafas. 2, 3, 4, dan membuka matanya. 5. Buka mata teman-teman dan sambutlah dunia yang lebih baru dan lebih jernih. Teman-teman akan sukses dengan doa-doa yang teman panjatkan. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.